Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa banyak orang bilang moral remaja zaman sekarang itu hancur? Beneran hancur? Atau cuma cara pandang generasi tua yang beda? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas soal kerusakan moral remaja dengan fakta-fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Jadi siapin pikiran terbuka, karena topik ini agak panas. Oke, kita mulai dari sesuatu yang sering jadi sorotan. Media sosial. Katanya medsos itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bikin kita kreatif, update info, bahkan dapat duit. Tapi di sisi lain, medsos juga yang jadi jalan tol rusaknya moral remaja. Kok bisa? Karena sekarang batasan privasi, sopan santun, sampai etika komunikasi itu makin kabur. Dulu orang jaga image di depan umum, sekarang apa-apa bisa diposting. Dari prank ekstrim sampai tren joget yang kelewat vulgar, semua dianggap biasa aja. Pertanyaannya, apa kita udah kebal rasa malu? Next, mari kita ngomongin soal gaya hidup. Kalau kita lihat data, survei dari beberapa lembaga internasional, nunjukin kalau generasi Z punya tingkat kecanduan gadget paling tinggi dalam sejarah. Rata-rata remaja bisa main HP 7 sampai 9 jam sehari. Bayangin, hampir sepertiga hidupnya dihabisin di layar. Dan dari situ, banyak hal yang terserap. Pola konsumsi instan, obsesi sama popularitas, dan tentu aja gaya hidup hedonis. Bagi sebagian remaja, nongkrong di kafe mahal dianggap lebih penting daripada belajar atau nabung. Kalau nggak pamer, rasanya minder. Nah, disinilah moral soal kesederhanaan dan kerja keras mulai pudar. Sekarang kita geser ke isu lain yang sering bikin orang tua geleng-geleng. Pergaulan bebas. Ini bukan sekadar gosip. Menurut riset, angka perilaku berisiko di kalangan remaja meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dari rokok elektrik, alkohol, sampai seks bebas. Masalahnya, banyak remaja nganggap itu sebagai jalan pintas buat diakui. Kayak semacam kartu masuk biar dianggap keren. Padahal efek jangka panjangnya nggak main-main. Kesehatan mental, kecanduan, bahkan hilangnya arah hidup. Ironisnya, makin banyak yang tahu risikonya, justru makin banyak juga yang tergoda buat coba. Nah, yang menarik, kerusakan moral remaja ini nggak muncul begitu aja. Ada faktor besar lain, keluarga. Banyak remaja merasa lebih nyaman curhat ke teman atau internet daripada ke orang tua. Kenapa? Karena seringkali keluarga lebih sibuk sama urusan masing-masing. Akibatnya, remaja mencari validasi di luar, dan sayangnya, nggak semua lingkungan itu sehat. Kalau dulu keluarga jadi benteng moral, sekarang benteng itu mulai rapuh. Tapi tunggu, apakah berarti semua remaja zaman sekarang rusak? Enggak juga. Banyak kok anak muda yang punya kepedulian sosial tinggi, kreatif, bahkan jadi pionir perubahan positif. Cuma masalahnya suara mereka kalah bising sama tren-tren negatif. Yang viral di medsos jarang banget konten inspiratif, tapi lebih sering hal-hal receh, drama, atau sensasi. Jadi kesannya, mayoritas remaja sekarang moralnya hancur, padahal nggak sepenuhnya begitu. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Moral remaja sekarang beneran hancur atau cuman beda cara pandang? Jawabannya, dua-duanya. Ada yang beneran rusak karena faktor gaya hidup, pengaruh lingkungan, dan kurangnya kontrol diri. Tapi ada juga yang salah kaprah karena generasi tua belum siap nerima perubahan budaya digital. Intinya, kita nggak bisa tutup mata. Tantangan moral generasi sekarang nyata dan harus dihadapi dengan cara yang relevan, bukan sekadar nyalahin. Kalau gitu, apa solusinya? Pertama, penting banget buat remaja sadar kalau hidup nggak cuma soal eksistensi di dunia maya. Kedua, keluarga dan lingkungan harus lebih aktif jadi support system, bukan cuma hakim yang ngejudge. Dan terakhir, kita perlu seimbangin antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial. Tanpa itu, kita cuma bakal jadi penonton kerusakan yang kita ciptakan sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Apakah moral remaja sekarang benar-benar hancur atau ini cuma fase perubahan zaman yang bikin kaget generasi sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena diskusi kayak gini penting banget buat ngerti realita generasi kita. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru soal kerusakan moral remaja zaman sekarang.